Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Kitabul Adab dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-19, bab Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. Perlu kita ingatkan sebelum kita masuk dalam bahasan ini bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat, dan sifat rahmat adalah sifat dzatiyah, ya. Sifat dzatiyah. Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi, makanya Allah disifati atau memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua nama tersebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim kembali kepada satu sifat, yaitu sifat rahmah, sifat menyayangi. Dan Rasulullah SAW di antaranya pernah bersabda, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, lebih rahmat kepada hamba-hambanya daripada rahmatnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi Allah memiliki sifat rahmat. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini ada juga rahmat yang makhlukah. Jadi rahmat ada dua yang terkait dengan Allah. Yang satu namanya rahmat yang merupakan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua rahmat makhlukah, yaitu rahmat yang Allah ciptakan kemudian Allah bagi kepada makhluk. Allah bagi kepada makhluk. Ini yang ada 100 rahmat Allah ciptakan. 100 bagian, ya. Maka yang dimaksud dengan 100 rahmat Allah jadikan 100 bagian bukan sifat Allah, tetapi maksudnya rahmat yang Allah ciptakan di antara makhluk, kasih sayang. Seperti kasih sayang pada diri kita, kita mengasihi anak kita, itu salah satu rahmat yang Allah ciptakan pada diri kita. Beda dengan sifat rahmatnya Allah. Sifatnya rahmat Allah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk memberi gambaran agar kita mudah memahami. Jadi yang dimaksud dengan 100 rahmat di sini adalah rahmat makhluk, bukan rahmat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Taib Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Al-Hakam ibnu Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarana Sa'id ibn al-Musayyab anna Abu Hurairah qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an, dan Allah menahan 99 bagian di sisinya. Allah tahan 99. Jadi Allah ciptakan 100 rahmat, 99 Allah tahan. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah turunkan ke bumi satu bagian saja. Fa min dzalikal juz'i yatarahamul khalqu. Dengan satu rahmat itu saja yang Allah bagi-bagikan kepada makhluk di atas muka bumi, Allah turunkan ke muka bumi, maka makhluk saling merahmati di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka. Hatta tarfa'u al-farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu, sampai kuda mengangkat kakinya jangan sampai menginjak anaknya, khawatir kakinya menginjak anaknya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat. Sebagaimana juga datang dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya dalam babur raja wal khauf dari kitab Az-Zuhud dengan lafal Rasulullah bersabda, innallaha khalaqar rahmah. Ya, dalam sebagian lafal jelas sekali, innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Sungguhnya Allah menciptakan rahmat ketika Allah menciptakannya 100 rahmat. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmatan, dan Allah menahan 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Adapun Allah kirim satu buat makhluk seluruhnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah rahmat makhlukah, yaitu rahmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada satu rahmat yang kita rasakan sekarang di atas muka bumi ini. Rahmat di antara makhluk. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, kakak kepada adiknya, sampai hewan-hewan juga di antara, saling kasih sayang di antara mereka. Ini semua adalah bagian dari satu rahmat tersebut yang Allah turunkan di atas muka bumi.
Di sini makanya Nabi berkata, "Fa min dzalikal juz'i," dan di antara satu bagian tersebut yang Allah turunkan di atas muka bumi, yatarahumul khalqu, yaitu makhluk saling menyayangi di antara mereka. Hatta sampai al-faras, faras masih kuda. Kuda mengangkat kakinya, kukunya, ya jangan sampai menginjak ya anaknya, karena diangkat jangan sampai menginjak kakinya. Kenapa di sini dikhususkan penyebutan kuda? Disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala karena kuda ini hewan yang sering dilihat oleh orang Arab tatkala itu, dan kuda ini khifah, itu dia bergerak cepat. Beda dengan unta pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kan kemungkinan tidak menginjak anaknya jelas ya. Kambing juga jalan, tapi kalau kuda gerak sana gerak sini, ternyata dengan kelincahannya tersebut dia pun hati-hati tidak menginjak anaknya. Kenapa dia tidak menginjak anaknya? Padahal dia lincah gerakan seperti itu karena dia sayang sama anaknya. Kasih sayang ada pada diri kuda tersebut adalah salah satu bagian daripada satu bagian rahmat yang Allah turunkan di atas muka bumi. Taib yang 99 bagaimana? 99 maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 99 yaitu yang Allah sisakan di langit ya. Di langit di antara para malaikat ya. Allah sisakan makanya para malaikat mendoakan ampunan bagi orang-orang di atas muka bumi. Wa istaghfirul ladzina amanu, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa istaghfirul ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman, dalam surat Ghafir Allah sebutkan para malaikat mendoakan orang yang beriman, dan ketika para malaikat mendoakan orang beriman berarti dalam diri jiwa malaikat ada kasih sayang, dan kita tahu jumlah malaikat sangat banyak. Jumlah malaikat sangat banyak. Berarti yang diturunkan di atas muka bumi itu baru satu bagian, 99-nya Allah tahan, Allah bagi-bagi di para malaikat. Di antara asar dari kasih sayang yang ada pada malaikat, malaikat mendoakan penghuni bumi, yaitu orang-orang yang beriman. Ini pendapat. Namun pendapat yang lebih tepat dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Hajar rahimahullah bahwasanya yaitu Allah sisakan untuk hari kiamat ya. Allah sisakan untuk hari kiamat ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sisakan pada hari kiamat kelak, dan rahmat tersebut hanya khusus untuk orang-orang beriman ya. Hanya untuk orang-orang beriman. Saya carikan perkataan Ibnu Hajar ya. Intinya dalam sebagian riwayat disebutkan ya bahwasanya Allah menundanya ya nanti pada hari kiamat, maka 99 sisa rahmat tersebut maka Allah turunkan ya. Namun yang ini kata beliau, sini saya bacakan Ibnu Hajar dalam jilid 10 Fathul Bari halaman 432, wa zada fi hadits Salman, dalam riwayat yang lain, annahu yukmiluha yaumal qiyamati mi'atan birrahmah allati fid dunya, yaitu Allah sempurnakan jadi 100 nanti di hari kiamat kelak. Tetapi rahmat ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman ya. Karena Allah mengatakan fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna ya. Bahwasanya aku menetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa ya, orang yang bertakwa, sehingga mereka saling mengasihi di antara mereka pada hari kiamat luar biasa. Sampai sebenarnya mengatakan di antara kasih sayang orang-orang beriman pada hari kiamat kelak, mereka saling memaafkan karena mereka saling memberi uzur di antara mereka, dan itu yang kita harapkan ya. Tapi yang jelas ketika di surga mereka saling menyayangi di antara mereka, luar biasa di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Makanya seperti Allah mengatakan fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Penghuni surga mereka akan saling bertemu di antara mereka, saling berhadap-hadapan, saling tanya menanya di antara mereka. Karena ketika mereka bertemu satu dengan lain penuh dengan kegembiraan. Jadi mereka ngobrol dengan penuh semangat. Tidak seperti kita di dunia, terkadang kita ngobrol cuek, kita malas dengar omongan teman kita, atau kita ngobrol sambil lihat HP, atau dia ngobrol sambil lihat HP, atau ngobrol sambil tidak mengacuhkan kita, atau ngobrol dengan pandangan sinis, atau kita ngobrol ternyata dengan perkataan yang menyakiti hati kita. Tapi di surga tidak demikian. Rahmat yang Allah berikan luar biasa di antara kaum mukminin pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak ya.
Tadi saya katakan ada yang mengatakan bahkan rahmat tersebut sebelum masuk surga, sehingga mereka saling maafkan di antara mereka. Ya, meskipun tidak ada nas khusus masalah ini, saya mengatakan pendapat ulama tentang 99 rahmat tersebut. Tapi yang jelas ketika di surga mereka saling merahmati dengan rahmat yang luar biasa, sehingga pertemuan di antara mereka adalah kebahagiaan, bicara, diskusi atau ngobrol di antara mereka juga merupakan kebahagiaan, cinta kasih yang luar biasa antara mereka. Maka ini hanya khusus bagi orang-orang yang beriman, ya. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan sungguhnya Allah itu sangat rahim kepada orang-orang yang beriman, dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak. Kesimpulannya bahwasanya rahmat ada dua model, ada namanya rahmat sifat Allah, sifat dzatiyah, yang rahmat yang berada di zat Allah, dan ini bukan pembicaraan kita, ya. Yang kedua adalah rahmat yang Allah ciptakan. Rahmat yang Allah ciptakan. Allah ciptakan ternyata ada 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan sekarang di atas muka bumi. Maka rahmat inilah dibagi-bagi kepada seluruh makhluk, manusia, antara hewan dengan hewan. Sehingga sampai kuda tidak menginjak anaknya karena sayang kepada anaknya. Itu salah satu asar dari satu rahmat yang Allah turunkan. Yang 99 kemana? 99 pendapat yang lebih kuat ditunda pada hari kiamat kelak. Maka dengan 99 itu Allah turunkan khusus buat orang beriman pada hari kiamat, dan mereka saling menyayangi. Terlebih lagi ketika di surga. Ditambah lagi, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ditambah lagi dengan rahmat yang dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah merahmati mereka, Allah ciptakan rahmat di antara mereka, dan Allah rahmati mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sempurnalah kebahagiaan mereka ketika di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan bab ke-20. Bab qatlil waladi khasyata an ya'kula ma'ahu. Bab tentang membunuh orang. Taib. Allah alam disampaikan bab tadi tentang rahmat ada 100 dalam kitab adab, ya, untuk mengisyaratkan bahwasanya adab dibangun, Allah alam, ya, dibangun atas kasih sayang. Kita kenal beradab sama orang karena kita sayang sama dia. Ya. Kita menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain, kita beradab sama dia. Ya, kalau kita tidak sayang kan kita tidak beradab sama dia, kita cuekin dia, tidak kita perhatikan. Tapi karena ada rahmat yang Allah ciptakan, maka di antara adab seorang kepada orang lain, bentuk rahmat kasih sayang dia kepada orang yang dia beradab kepadanya. Maka ini memotivasi kita untuk beradab, karena adab adalah salah satu bentuk kasih sayang. Maka beradab kepada yang lain, beradab kepada orang tua, beradab kepada murid, kepada guru, ini bentuk kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Bab ke-20, bab qatlil waladi khasyata an ya'kula ma'ahu, membunuh anak karena takut makan bersamanya. Ini di antara dosa besar, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan an Mansur an Abi Wa'il an Amr bin Syurahbil an Abdullah qala qultu ya Rasulullah, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal yang ciptakan engkau hanya Allah semata, hanya Allah sendiri. Yaitu engkau mengambil tandingan buat Allah padahal yang ciptakan kamu cuma Allah Subhanahu wa taala. Qala tsumma ayyun, artinya ini dosa yang paling besar, itu syirik. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Peringkat berikutnya dosa besar, qala antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Qala tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Peringkat berikutnya yang ketiga, qala antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Wa anzalallahu tasdiqa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan ayat membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan seterusnya. Surat Al-Furqan, yaitu walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaktununa salata Allah illa bil haqq wa la yaznun. Yaitu Allah muji orang-orang yang beriman, yaitu yang tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah beribadah kepada selain Allah, tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, dan tidak berzina. Taib, ini hadis di antara adab yang buruk adalah membunuh anak sendiri, dan ini tingkat qati'atur rahim yang tinggi, memutuskan silaturahmi yang luar biasa. Karena sudah kita bahas, di antara adab adalah menyambung silaturahmi. Yang silaturahmi terhadap orang tua, terhadap anak. Sebelumnya kita sudah bahas tentang mencium anak, harusnya sayang sama anak. Pada pertemuan lalu kita bahas tentang hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan, Rasulullah mempraktikkan mencium anak, menggendong anak, sayang sama anak.
Pada berikutnya Imam Bukhari membawakan bab yang lawannya, itu yang tidak ada rahmat sama sekali, ya. Karena rahmat adalah bentuk daripada adab, ini sekarang lawan dari rahmat tersebut. Tidak beradab, membunuh anaknya sendiri. Ini selain dosa besar, dia juga memutuskan silaturahmi karena membunuh anak yang harusnya dia sayang dan itu rahim dia malah bunuh. Taib, Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Maka Rasulullah mengatakan, "Engkau mengambil tandingan untuk engkau ibadahi bersama Allah, padahal yang ciptakan kamu hanya Allah." Logika sederhana, seandainya yang menciptakan kita ada 3 oknum atau 3 zat ciptakan kita, tentunya konsekuensinya kita menyembah 3-tiganya. Ini konsekuensi yang wajar. Ya, 3 ini ciptakan kita, kita sembah 3-tiganya. 5 ciptakan kita, semuanya kita sembah karena kita ini hamba, budak dari 5 oknum tersebut. Tetapi ketika yang menciptakan kita cuma 1 zat, yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, maka yang selainnya tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Maka di antara syirik akbar, dosa yang paling besar adalah beribadah kepada selain Allah. Selain beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Benar dia salat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Ketika di Ka'bah dia minta kepada Allah, tapi ternyata dia juga kuburan minta-minta kepada mayat. Dia minta kepada Kanjeng Sunan, Kanjeng Wali, Kanjeng siapa, minta. Ini dosa besar, syirik akbar. Syirik akbar. Bahkan sebagian orang ketika di masjid berdoa kepada Allah kurang khusyuk, tapi ketika meminta kepada penghuni kubur lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Ya. Ketika dia baca Quran di masjid kurang khusyuk, baca Quran di kuburan lebih khusyuk, ya. Kuburan para wali, ya. Ya, karena mengambil keberkahan di kuburan-kuburan para wali tersebut. Jadilah kuburan-kuburan para wali saingan bagi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan pahit yang kita lihat, ya. Sebagian orang, tidak semua, itu sebagian orang. Ya. Sampai kita sekarang lihat, sebar sekarang banyak di klip-klip, ya. Bagaimana kuburan tengah, ada yang sholat hadap sini, ada yang hadap sini, ada yang hadap sholat sini. Semua kuburan dijadikan kiblat. Kuburan dijadikan kiblat. Subhanallah. Sampai akhirnya minta-minta kepada penghuni kubur, kepada kuburan wali ini, kuburan sunan ini, kuburan Habib ini. Mereka orang-orang soleh, ya, punya jasa besar bagi kaum muslimin, ya. Kita doakan mereka agar derajatnya semakin ditinggikan. Bukan malah kita minta kepada mereka. Karena minta kepada mayat adalah syirik akbar. Syirik akbar. Itu bentuk ibadah. Bahkan ibadah terbaik adalah doa. Karena dalam doa terlihatlah bagaimana ketundukan seorang hamba kepada Allah, ya. Kita duduk. Kita benar-benar mendahkan diri. Kemudian sampai kita menangis. Ini paling disukai oleh Allah seperti ini. Karena kita menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Yang terkadang kondisi seperti ini tidak terlihat ketika sedang puasa. Terkadang sedang sholat pun tidak begitu kelihatan, ya. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau ketika berdoa, benar-benar seorang mengakui kehinaan dirinya, ketidakmampuannya, kerendahannya, dan dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menangis, minta, dia merengek-rengek, merintih-rintih minta kepada Allah. Ini Allah sangat suka. Nah, bagaimana kalau sikap seperti ini kita diserahkan kepada wali, pada manusia, pada mayat yang tidak bisa apa-apa? Ya. Tentu ini dosa besar yang harusnya diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada mayat, ya. Ini ibadah, maka siapa yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, maka ini dosa terbesar, syirik kepada Allah. Syirik artinya mensekutukan Allah. Beribadah kepada Allah dan juga menyekutukannya dengan berdoa, beribadah kepada selain Allah. Dan tentu ibadah banyak bentuknya, seperti menyembelih untuk jin, menyembelih untuk wali, ini semua syirik. Dan yang paling parah adalah berdoa. Taib. Ini yang pertama. Qala summa ayun. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, kemudian dosa berikutnya apa? Nabi mengatakan, antaqtula waladak khasyata an ya'kula ma'ak. Kau membunuh anakmu khawatir dia makan bersamamu. Ini tadi saya katakan menggabungkan antara 2 dosa besar, membunuh dan memutuskan silaturahmi. Bagaimana dia bunuh anak? Ini dulu kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah membunuh anaknya ada 2 sebab. Sebab pertama, kalau anak itu perempuan, malu. Dia malu punya anak perempuan. Anak perempuan bisa apa yang mau diandalkan? Cari nafkah juga susah zaman itu. Anak perempuan tidak bisa cari nafkah. Yang kedua, tidak bisa diandalkan kalau terjadi peperangan. Karena orang Arab dahulu mereka sering perang. Mereka sering perang. Makanya mereka ada bulan-bulan haram. 4 bulan tidak boleh perang. Sisanya mereka perang. Mereka hobinya perang. Nah kalau punya anak perempuan, apa yang mau diandalkan mau perang anak perempuan? Maka mereka malu kalau punya anak perempuan. Maka mereka bunuh anak perempuan tersebut.
Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup ya mereka tidak ada salah kemudian mereka dikubur hidup-hidup. Ini sebab pertama kenapa orang-orang Arab jahiliyah dulu membunuh anak-anak. Kalau anak perempuan sebabnya itu, malu punya anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki yang dibunuh, di antara sebabnya karena takut tidak bisa kasih makan. Karena takut tidak bisa kasih makan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Allah katakan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami yang beri rezeki kepada mereka dan juga beri rezeki kepada kalian. Allah kasih kita logika berpikir. Yang beri rezeki bukan kalian. Kalian kan bisa hidup. Kalian bapak, ibu bisa hidup kan? Berarti Allah yang kasih rezeki. Nah, anak kalian juga demikian. Yang tanggung rezekinya kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian bisa hidup, maka anak-anak juga bisa hidup, akan hidup karena yang tanggung rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami beri rezeki kepada mereka sebagaimana kami beri rezeki kepada kalian. Kalau gitu jangan bunuh mereka. Ini ayat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra. La taqtul auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Dalam ayat yang lain, la taqtul auladakum min imlaqin. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kemiskinan. Seorang miskin kemudian dia bunuh. Yang satu dia tidak miskin, lagi berkecukupan punya anak, takut enggak bisa kasih nafkah, dia bunuh. Takut dia miskin. Itu pun kalau takut miskin dia dalam kondisi cukup, dia takut miskin dia bunuh anak. Ini enggak boleh karena kata Allah yang kasih rezeki kepada anak adalah Allah. Kondisi kedua sebaliknya, dia miskin. Terus punya anak, dia takut enggak bisa kasih makan. Jangan juga bunuh. Meskipun kau miskin sekarang, Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Makanya benar, banyak rezeki itu benar karena anak itu punya rezeki sendiri-sendiri. Anak punya rezeki sendiri-sendiri, ya. Itu kenyataan secara umum, kita bicara secara umum. Coba kita pribadi masing-masing. Kita dulu enggak punya anak, rezeki kita berapa? Rumah kita bagaimana? Kendaraan kita bagaimana? Sekarang semakin tambah anak, semakin tambah banyak rezeki. Benar atau tidak? Benar, ya. Memang ada seseorang yang tambah anak, tambah susah. Mungkin ada, tapi itu hala istisnaiyah. Itu ujian bagi dia. Tapi hukum asal orang-orang semakin banyak anak, semakin makmur hidupnya. Kenapa? Karena rezeki anak tersebut turun lewat dia, baru dia berikan kepada anaknya. Jadi sehingga dia ditambah rezeki. Maka di antara dosa besar membunuh anak karena takut miskin, takut makan bersama dia, dan ini menggabungkan dua, dosa membunuh, yang kedua memutuskan silaturahmi. Maka dari sini para ulama mengatakan siapa yang tidak mau punya anak, misalnya ikut program KB. Tapi program KB kenapa? Program KB dia bilang karena untuk mendidik anak-anak, karena gini, itu lain cerita ya. Tapi kalau dia tidak mau punya anak karena takut tidak bisa kasih makan, nah ini sama syubhatnya sama orang musyrikin. Tidak boleh, harus suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sama Allah. Tapi kalau mengatakan saya KB karena sakit atau karena saya ingin sempurna dalam mendidik anak-anak, itu urusan lain. Tapi kalau dia bilang saya takut punya anak karena takut tidak bisa kasih makan, ini dosa. Inilah syubhat yang ada pada orang musyrikin Arab dahulu yang Allah tegur. Berarti dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan anak ini Allah ciptakan tanpa beri rezeki. Allah mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Ya. Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata yang tidak bisa mengatur rezekinya. Tidak cerdas, tidak pandai. Binatang-binatang mana cerdas seperti manusia. Tapi Allah yarzuquha, tapi Allah kasih rezeki kepada mereka, hewan-hewan tersebut. Wa iyyakum, dan kalian juga Allah kasih rezeki. Ya, hewan-hewan saja tanpa kecerdasan bisa punya rezeki. Kita lihat dalam kehidupan kita banyak hewan. Siapa yang kasih makan? Allah. Cerdas tidak, ya. Tapi Allah kasih sarana prasarana, pokoknya bisa makan, bisa hidup sampai batas waktunya. Apalagi manusia yang diberi kecerdasan, ya. Maka jangan sampai orang tidak mau punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Ini salah besar. Ya, salah besar ya. Ya, bagi kita punya anak, alhamdulillah Rasulullah suka ya, punya anak banyak ya. Itu anak yang itu amanah, harus kalau sudah punya anak kita harus didik dengan baik ya. Ya, karena Rasulullah mengatakan tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang sangat menyayangi dan sangat subur, al-walud. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikum ulama yaumil qiyamah. Sungguhnya aku
bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat kelak. Kecuali memang tidak sudah berusaha ternyata anak cuma segitu. Dan sebagian orang seperti itu, anak cuma 3, qadarullah ya, anak cuma 2, ada yang cuma anak 1 ya. Kalau bisa punya anak 4, 5, 6, Islam, kalau bisa kenapa tidak ya? Anak-anak banyak mendoakan kita ya. Saya ada kenal seorang subhanallah. Dia punya anak cuma 1, semata wayang. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cuma 1. Anak itu kuliah di UGM. Kemudian lulus jadi dokter. Habis lulus meninggal dunia, subhanallah. Enggak punya backup, enggak ada backup anak yang lain. Enggak punya backup ya. Kalau seorang bisa punya anak 2, 3, 4, enggak ada masalah ya. Berusaha didiknya dengan baik. Kalau ternyata tidak berhasil, ada yang nakal, misalnya, la qadarullah kita tidak inginkan ternyata nakal, ya itu di luar kemampuan kita. Kita sudah berusaha. Seperti Nabi Nuh punya anak juga yang kafir ya. Tapi kalau kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, berdoa ketika berhubungan dengan istri, kita didik semampu kita, insya Allah rata-rata baik ya, rata-rata baik ya. Saya cerita ada kawan, ada orang ya, dia punya anak 13 laki-laki. 13 laki-laki. Sebenarnya kalau masuk masjid, anaknya semua di saf. Laki-laki semua 13. Banyak ya, Masya Allah. Kemudian saya juga ketemu kawan di Madinah, Masya Allah. Saya buka puasa sama dia, anaknya semua ada berapa? Entah ada 5, ada berapa, laki-laki semua. Hafal Quran, saling setoran, Masya Allah. Ya tentu tidak semua bisa seperti itu, mas saya ketika ditanya bagaimana kok bisa gitu, tawakal sama Allah. Artinya kalau mau usaha satu-satu ngurusin tidak semudah yang dibayangkan, tapi berusaha, bertawakal, berdoa, bertakwa, insya Allah anak-anak insya Allah baik. Ya, kalau ada yang nakal ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau saya jangan sampai kalau kita takut punya anak karena takut enggak bisa kasih makan, inilah syubhatnya orang musyrik. Beda kalau saya sekian karena saya ingin didiknya lebih sempurna atau ibunya sakit atau macam itu lain cerita. Tapi jangan sekali-sekali kita KB ya, atau menunda kelahiran atau memutuskan kelahiran karena takut tidak bisa kasih makan. Itulah akidahnya orang-orang musyrikin. Ya ini para dokter harus ngerti akan hal ini. Terutama dokter anak. Jangan sampai salah kasih wawasan ya. Jangan sampai bilang sama pasien, jangan anak banyak bu, nanti susah kasih makan. Nah ini ngajari akidah orang musyrik, nggak boleh. Tapi kalau bu ini perlu ini karena ibu masih sakit, nanti kalau anak berikutnya harus ada jarak, itu dan cerita, itu kemaslahatan. Tapi bu jangan anak banyak, sekarang cari uang susah bu. Ah ini ngajarin akidahnya orang musyrik. Dokternya songkoan tapi ngajarin musyrik, ini repot. Hati-hati. Karenanya ini akidah ya. Nabi sebutkan di antara dosa besar yang dilakukan orang musyrikin, mereka membunuh anak mereka karena takut makan dengan mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian apalagi selanjutnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antuzaniya halilata jarik." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina secara umum dosa besar. Tapi berzina kepada orang yang dia percaya kepada kita untuk menjaga istrinya, ini lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Ya. Tetangga punya hak untuk kita jaga, makanya kita kirim makanan buat dia. Kalau dia sakit kita perhatikan. Di antaranya kalau dia pergi keluar kota kita jaga anaknya, kita jaga istrinya. Harusnya demikian. Ini tetangga kita. Dan dia pergi, kadang dia nitipin, tolong nitip anak istri saya, jaga-jaga. Ini malah dikerjain istrinya. Malah main mata di belakang, ya. Lempar-lemparan atau japri-japrian, ya. Jadi kenapa dosanya sangat besar daripada zina? Zina bertingkat-tingkat. Zina dengan mahram itu lebih dahsyat lagi ya. Tapi di antara zina yang dahsyat adalah zina dengan tetangga. Ini lebih dahsyat, lebih besar dosanya, mungkin berlipat-lipat ganda daripada berzina dengan orang jauh, dengan pezina. Ya. Sama seperti mencuri dari tetangga 10 kali lipat daripada atau berlipat-lipat ganda daripada mencuri orang jauh. Sama-sama dosa besar, tapi ini berlipat-lipat karena dosa besar juga bertingkat-tingkat. Di antaranya adalah berzina dengan tetangga, istri tetangga. Halilah tajarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu yang harusnya
engkau jaga, malah engkau goda dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Di sini sebenarnya mengatakan Rasulullah menggunakan wazan tuzaniya, yaitu fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan. Rasulullah tidak mengatakan antazniya halilata jarik, engkau menzinai, tapi Rasulullah menggunakan wazan tuzaniya. Yang di sini sebenarnya mengatakan mensyaratkan bahwasanya ada usaha pelan-pelan. Ya, dari main mata, kemudian ngobrol, ketawa ketiwi, senyuman manis, akhirnya sedikit demi sedikit. Ini contoh bahwasanya zina kepada istri tetangga dosanya sangat besar, zinanya bukan zina biasa. Demikian juga zina dengan istri teman. Teman yang bareng sama kita, ya. Bahkan kita terkadang lebih dekat dengan teman daripada tetangga. Jangan sama kita kadang-kadang bareng, akhirnya mulai seorang berkhianat, dia mulai mesra-mesraan sama istri temannya, main mata sama istri temannya, senyum-senyuman, mulai terjadi cinta lokasi, kemudian cinta interlokasi, kemudian akhirnya tersebar dan akhirnya zina. Akhirnya zina. Apakah terjadi? Terjadi. Maka ini juga saya ingatkan, dalam berteman juga ada batas-batasannya, ada adab-adabnya, ya. Jangan terlalu dekat sehingga akhirnya istri seseorang dekat dengan temannya atau istri temannya dekat dengan kita, terlalu dekat sehingga akhirnya kelewat batas. Karena kalau dekat-dekatan kita seperti saudara, tapi akhirnya setan masuk di antara teman-teman tersebut, akhirnya main mata dan seterusnya. Ini musibah. Setan tidak akan biarkan kita. Setan akan menggoda. Kapan ada kesempatan untuk menggoda, setan akan menggoda. Setan tidak pernah tidur. Ya. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah siang kalian karena setan tidak tidur siang. Ngapain tidak tidur siang? Menggoda kita. Dia sibuk menggoda kita. Ya, dia sibuk menggoda kita. Oleh karenanya waspada. Maka berzina dengan orang yang di situ kita diberi amanah untuk menjaganya, ternyata kita malah berkhianat, maka dosanya semakin besar. Karena zina ini zina plus khianat. Zina plus khianat, maka dosanya tidak seperti zina biasa. Waliyadzubillah, ini di antara tiga dosa yang sangat besar, ya. Tapi di sini yang jadi perhatian kita adalah membunuh anak karena takut tidak bisa kasih makan. Ini berlawanan dengan adab-adab yang kita sayang sama anak. Seorang ketika memberi makan kepada anak, dia merasa sedang beribadah. Karena Allah menyuruh dia sayang kepada anaknya. Ini rahmat yang Allah turunkan kepada hati kita untuk sayang kepada anak. Maka ketika kita belikan makanan, kita penuhi keperluan anak, kita hadirkan dalam diri kita sedang beribadah kepada Allah. Semua biaya yang kita keluarkan, ini sedekah terbaik. Lebih daripada kalau kita sedekah ke tempat lain. Sedekah terbaik adalah sedekah wajib bagi anak istri. Maka kalau ini demi kemaslahatan anak kita, demi kebaikan anak kita, kita keluarkan biaya pada tempat ini, sedekah yang terbaik. Untuk dia makan, untuk dia sekolah, untuk dia mondok, untuk dia misalnya ada latihan olahraga supaya fisiknya kuat. Untuk dia, kita niatkan karena Allah, maka ini sedekah dikeluarkan, sedekah yang terbaik untuk anak-anak. Maka Rasulullah bersabda, dirhamun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dirham yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, sekeping dinar itu 4/4 gram emas kalau dikonversi yang kau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, sekeping dinar yang kau infakkan untuk seorang fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. A'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya yang kau infakkan untuk keluargamu, untuk anak istri. Maka kita harus tahu bahwasanya berinfak buat anak, ngobrol sama dia, sayang sama dia, peluk dia, itu termasuk silaturahmi. Itu adab yang sangat dianjurkan, merupakan bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab 21. Bab wad'is sabiyyi fil hijar. Bab meletakkan anak di pangkuan. Ini di antara rahmat dan di antara adab kepada anak-anak. Rahmat kepada anak, meletakkan dia di pangkuan, ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a sabiyyan fi hijrihi yuhannikuhu. Rasulullah SAW meletakkan
seorang anak kecil di pangkuannya yuhannikuhu, kemudian Rasulullah SAW mentahniknya itu beri korma di mulutnya bayi, dikasih tahnik. Fabala alaihi, maka anak itu pun mengencingi Nabi. Fada'a bima'in fa'atba'ahu, kemudian Rasulullah SAW minta didatangkan air, kemudian Rasulullah SAW percikan di percikan di areal kena kencingnya tersebut. Taib ini dalil tentang kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Ketika anak kencing, Rasulullah tidak yatadajjar, tidak apa ini, aduh gitu, enggak. Tenang aja, santai aja, anak itu kencing, tinggal ambil air, dipercikan. Dia tidak merasa risih, tidak marah, tidak cemberut sama sekali. Ini kasih sayang, adab terhadap anak-anak. Anak mana tahu, kalau udah gede kencing ya kita omelin. Masih anak-anak, masih bayi, gimana? Mau dikasih tahu nggak bisa. Ya. Ini kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Ya. Maka Rasulullah SAW mentahnik. Ya. Dahulu ketika para sahabat punya anak, mereka bawa kepada Nabi SAW untuk ditahnik. Tentunya ditahnik dan didoakan oleh Nabi SAW. Apakah tahnik khusus buat Nabi atau juga boleh orang-orang yang dianggap soleh setelah Nabi SAW? Maka khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau kita bawa anak tersebut untuk didoakan, maka tidak jadi masalah. Ya, sebagian mengatakan kita mencontohi Nabi, mengharap doa dari orang-orang yang soleh kalau punya anak agar didoakan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, Allah alam bisawab. Ya. Tapi intinya yang jadi perhatian kita bahwasanya Nabi ketika dikencingi anak tersebut, Nabi tidak marah, tidak bermuka masam, tidak tapi tetap saja santai, tetap menunjukkan sayang kepada anak tersebut. Ya. Ini akhlak mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwasanya kencing bayi laki-laki tidak sama dengan kencing bayi perempuan. Kalau kencing bayi laki-laki maka cukup dicipratkan selama dia tidak makan makanan. Umur di bawah 2 tahun dia belum makan makanan, masih menyusui aja, maka najisnya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Maka tidak perlu dikucek, disiram, cuma ambil air, misalnya dia kencing di areal, misalnya dia kencing di baju saya, mana gini. Ya udah ambil air, gini percikan gitu. Dia tidak perlu dicuci gitu, enggak, karena dia najis yang dimaafkan, ringan. Cuma harus fanadhah, perlu dipercikan. Kalau kencing perempuan harus dicuci. Wallahu alam kenapa dibedakan, urusan syariat tidak dijelaskan secara detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dibedakan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan, ya. Baik, kita lanjutkan. Adapun kalau beolnya semua harus dicuci, karena beolnya, BAB-nya, pupnya, bayi laki-laki, bayi perempuan sama hukumnya. Yang berbeda cuma kencingnya aja. Berikutnya, bab wad'is sabiyyi 'alal fakhidh. Bab meletakkan anak kecil di paha, yaitu memangku anak kecil di paha. Ini juga di antara adab kepada anak-anak. Anak-anak berhak untuk disayangi. Anak kita atau anak orang tetap kita harus sayang. Dia anak-anak, butuh kasih sayang, butuh manja. Anak kalau enggak manja bukan anak-anak, bangun langsung dewasa, ya. Enggak, anak-anak dimanja. Dia punya hak untuk dimanja, punya hak untuk main-main, punya hak untuk dimaafkan, punya hak untuk dimengerti. Ya namanya juga anak-anak, ya. Ya. Bukan cuma mamanya saja yang minta dimengerti, anaknya juga minta dimengerti, ya. Baik. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Arim, qala haddatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman, yuhadditsu an abihi qala sami'tu Aba Tamimah yuhadditsu an Abi Utsman An-Nahdi, yuhadditsuhu Abu Utsman an Usamah ibn Zaidin radhiyallahu anhuma. Dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid hibbi Rasulillah. Ayahnya Zaid bin Harithah sangat dicintai oleh Nabi. Dan anaknya Zaid juga dicintai oleh Nabi. Makanya di Usamah disebut hibbi Rasulillah, yaitu yang dicintai oleh Nabi dan anak dari yang dicintai juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia dan bapaknya sama-sama dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid ma'ruf, ya. Disayang oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji juga membonceng Usamah. Dan ketika Nabi akan meninggal dunia, Nabi kirim pasukan ke Syam dipimpin oleh Usamah. Usamah ketika itu umurnya kalau bukan 19 20 tahun. Sementara anggota prajuritnya ada Abu Bakar, ada Umar. Sahabat-sahabat senior. Tapi Rasulullah SAW suruh Usamah menjadi panglima perang ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW meninggal
baru sampai di Jurf, Rasulullah SAW keburu meninggal, maka Abu Bakar suruh lanjutkan perjalanan. Tapi intinya Usama ini sangat disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Zaid bin Harithah, beliau berkulit putih, kalau Usama berkulit gelap ya, berkulit apa? Gelap ya. Usama bin Zaid. Ya. Intinya kalau kita bicara tentang Usama itu bahasanya panjang, tapi dia dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usama berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'khudhuni, Rasulullah SAW mengambilku, fayuqiduni ala fakhidhihi. Kemudian Rasulullah SAW dudukkan aku di pahanya, dia memangku aku di pahanya. Wa yuqidul Hasana ala fakhidhil ukhra. Kemudian dia meletakkan Hasan di paha satunya. Jadi misalnya Usama di paha kanan atau Usama di paha kiri, kemudian Hasan di paha satunya. Ya. Hasan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yadhummuhuma, kemudian Rasulullah SAW mencium keduanya, yaitu mencium Hasan dan mencium Usama. Thumma yaqul, Allahumma arhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua, yaitu Hasan dan Usama. Fa inni arhamuhuma, sungguhnya aku menyayangi mereka berdua. Taib. Ini hadis ya. Dibahas oleh para ulama, intinya ingin menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Ketika Nabi meletakkan Usama di salah satu paha, kemudian Hasan di salah satu paha, kemudian Nabi memeluk mereka berdua dan Nabi mendoakan mereka berdua. Rasulullah berkata, Allahumma arhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua, sungguhnya aku menyayangi mereka berdua. Pembahasan para ulama tentang Usama. Usama ketika Rasulullah wafat umurnya sekitar 19 tahun. Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah meninggal umurnya sekitar 8 tahun. Sekitar 8 tahun. Tapi bagaimana Nabi menggendong umur 19 sama umur 8 tahun? Jarak mereka jauh. Ya. Tetapi para ulama mengatakan bisa jadi ketika itu Hasan masih kecil. Taruhlah Hasan ketika itu umur setahun misalnya. Maka Usama ketika itu baru umur 12 tahun. Dan umur 12 tahun boleh dipangku. Kenapa dipangku Usama? Mungkin Rasulullah sayang, mungkin dia lagi sakit, mungkin ada apa-apa. Kemudian ketika Hasan datang, Rasulullah ini cucunya, Rasulullah pangku dua-duanya. Ya, artinya Usama bisa jadi belum balik ketika dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi Usama cerita, dan ini bukanlah suatu hal yang mustahil karena bisa jadi Usama berusia 12 atau 13 dan masih kecil ya, belum balik. Kalau Usama usia 13 berarti Hasan usia 2 tahun. Kemudian Rasulullah meluk keduanya, Rasulullah sayang kepada keduanya, dan ini diantara dalil tentang cinta Nabi kepada mereka berdua dan kasih sayang Nabi kepada mereka berdua. Ya. Rasulullah SAW meletakkan di paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Dan setelah lalu, bagaimana Rasulullah SAW menggendong Umamah, dibawa ke sholat, ini lebih dahsyat lagi. Digendong di atas pundaknya dan dibawa ketika sholat. Ya. Dibawa ketika sholat. Ya. Ini lebih dahsyat daripada sekedar taruh di paha. Maksudnya Rasulullah SAW sayang kepada anak-anak. Baik, bab berikutnya. Babu husnil ahdi minal iman. Bab bahwasanya bagusnya perhatian. Al-ahad itu maksudnya sesuatu yang diperhatikan, dicek-cek, diperhatikan. Itu namanya yata'ahadu bihi. Ya. Yaitu sesuatu yang namanya, yaitu baiknya perhatian terhadap seseorang yang baik adalah bagian daripada iman. Kita akan jelaskan maknanya sebagaimana dalam hadis tersebut, hadis yang akan dibawakan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ubaid bin Ismail, qala haddatsana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah." Sungguh aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita manapun sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah. Wa laqad halakat qabla an yatazawwajani bi 3 sinin. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia 3 tahun sebelum Nabi hidup bersamaku serumah, sebelum Nabi menggauliku. Yaitu karena Rasulullah SAW baru hidup bersama Aisyah ketika berhijrah. Itu pada tahun ke-13 kenabian. Sementara Khadijah wafat tahun ke-10 kenabian. Ya. Jadi maksudnya Aisyah bercerita tentang dirinya yang menakjubkan. Dia bilang maksudnya yang dialami itu suatu hal yang menakjubkan.
Harusnya kan seorang cemburu kepada madu-madu yang masih hidup. Cemburu kepada Ummu Salamah kek, cemburu kepada Sofia kek, kepada Zainab bintu Jahsyin atau yang lainnya. Tetapi memang kecemburuan di antara madu itu suatu yang boleh dikatakan pasti. Tetapi yang menakjubkan, yang paling dicemburui adalah istri yang sudah meninggal dunia, Khadijah. Maksudnya, apalagi bukan saingan sudah meninggal dunia. Tapi ternyata itulah kenyataan yang dialami oleh Aisyah. Dia cemburu kepada istri Nabi yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Lima kuntu asma'uhu yadhkuruha. Karena Nabi sering cerita tentang Khadijah. Khadijah itu begini, Khadijah itu begini, Khadijah itu begini. Itu yang jadi masalah ya. Sering disebut-sebut padahal orang sudah enggak ada. Sehingga cemburunya Aisyah kepada Khadijah melebihi cemburunya kepada istri-istri yang lain. Walaqad amarahu rabbuhu an yubashshiraha bi baitin fil jannati min qasabin. Di antaranya Allah telah memerintahkan Nabi untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah, bahwasanya Khadijah punya istana di surga yang terbuat dari qasab, yaitu terbuat dari mutiara yang berongga di tengahnya. Istana dari mutiara raksasa berongga di tengahnya. Wa in kana la yathbahu syat. Jadi selain Nabi sering menyebut-nyebut Khadijah, di antaranya juga kata Aisyah, wa in kana la yadhhabu syata thumma yuhdi fi khullatiha minha. Bahkan Rasulullah SAW terkadang menyembelih seekor kambing, Rasulullah SAW bagi-bagikan kepada teman-teman dekat Aisyah. Khullah di sini maksudnya akhlaluha, khullatuha akhlaluha. Kalimat khullah maknanya adalah bisa ditujukan untuk mufrad, muannas atau mudzakkar atau jamak. Khullah. Maksudnya akhlaluha, yaitu Rasulullah menyembelih kambing terus Rasulullah suruh bagi-bagi kepada teman-teman Khadijah. Teman-teman Khadijah. Ini yang dimaksud dengan husnul ahdi, tetap perhatian, setia kepada Khadijah, tetap perhatian kepada Khadijah meskipun Khadijah sudah meninggal, tetap waktu-waktu ingat lagi Khadijah, berbuat baik lagi kepada Khadijah. Di antara bentuk berbuat baik kepada Khadijah, berbuat baik kepada teman-temannya. Teman-temannya ya. Bahkan dalam satu riwayat Ibnu Hajar menyebutkan meskipun sanadnya bermasalah, ada seorang wanita tua yang datang kepada Nabi, kemudian Nabi perhatian luar biasa. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ini siapa perempuan ini? Kenapa Anda begitu perhatian kepadanya?" Dia berkata, dia dulu temannya Khadijah. Jadi perempuan sudah tua, ajuz, datang wanita tua. Rasulullah perhatian. Aisyah bertanya, "Kenapa Anda perhatian sama dia?" Kata Rasulullah, "Ini dulu temannya siapa? Khadijah. Dulu datang ketemu Khadijah ketika masih hidup." Ini namanya husnul ahdi. Yaitu tetap perhatian ya kepada istri meskipun istri sudah meninggal dunia, diperhatikan teman-temannya ya. Dan ini bisa dipraktekkan kepada yang lain ya. Seperti ibu kita kalau sudah meninggal, ibu kita punya kawan-kawan dekat dulu yang baik. Nasihat ibu kita, teman dekat dalam kebaikan, teman pengajian, kita berbuat baik sama teman-teman ibu. Ayah kita pun demikian. Ayah kita dulu waktu dia masih hidup punya teman-teman yang bantu dia usaha, bantu dia ketika susah. Kita tahu dulu kita susah, ini ayah bantu ini. Ini kita berbuat baik sama dia ya. Itu bahkan di antara bentuk bakti kepada ayah sudah meninggal adalah berbuat baik kepada temannya atau keluarga temannya ayah ya. Kalau temannya juga sudah meninggal maka pada keluarganya. Ini sudah pernah kita bahas dalam bahasan-bahasan yang lain. Tapi intinya di sini di antara adab adalah husnul ahdi. Perhatian meskipun istri sudah meninggal tetap memperhatikan istrinya dengan memperhatikan teman-temannya. Ya, dengan memperhatikan teman-temannya. Jadi makna qabla an yatazawwajani maksudnya qabla an yadkhula bi, sebelum Khadijah meninggal 3 tahun sebelum Nabi menikahiku, maksudnya bukan akad nikah karena Nabi akad nikah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 6 tahun, itu setelah meninggal Khadijah sebentar Rasulullah langsung nikah dengan Aisyah. Tapi maksudnya Aisyah di sini adalah sebelum Nabi menggauliku, 3 tahun sebelum Nabi hidup bersamaku. Ya tadi seperti saya jelaskan, Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Di tahun 10 kenabian juga itu Rasulullah menikah dengan Aisyah, tapi belum digauli, cuma nikah doang, akad nikah. Baru digauli hidup bersama ketika Nabi berhijrah 3 tahun kemudian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.